Sabtu 20 Februari 2016 adalah momen sangat bersejarah dalam kancah perkembangan isu politik di tanah air, di mana lapisan masyarakat diajak untuk duduk bareng, berdiskusi, berdialog, memikirkan nasib Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terlihat dalam diskusi bertajuk "Perlukah Revisi Undang-Undang KPK" yang digelar DPP Partai Demokrat di Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 26 netizen yang sebelumnya berkomentar mengenai revisi Undang-Undang KPK di akun Twitter dan Facebook milik Susilo Bambang Yudhoyono, hari itu langsung mengemukakan pendapatnya di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Netizen yang terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya diberi kesempatan satu persatu untuk menyampaikan pendapat, baik yang pro revisi Undang-Undang KPK maupun yang menolak. Kalau kita lihat ya mungkin dari lembaga-lembaga lain yang ada di negara ini, mungkin hampir semua lembaga negara sudah tertangkap oleh KPK melalui kasus korupsi lain dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba sekarang KPK ingin dikasih obat seolah-olah KPK itu sakit gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau dikasih obat nggak mau, kalau dikasih suplemen masih mau lah ya. Gitu. Tapi saya melihat poin-poin yang ada di revisi undang-undang ini lebih seperti obat untuk orang sakit begitu. Kalau saya boleh komentar, yang pertama mengenai penyadapan yang dilaksanakan setelah mendapatkan bukti tertulis oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kemudian disebutkan di pasal 37D ayat 1, anggota Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Berarti SK pengangkatannya ditandatangan oleh Presiden. Mohon maaf, kita ini kan negara timur ya, kita bukan negara barat yang mungkin agak-agak egonya tinggi ya. Kalau kita kan masih unggah-ungguh ibaratnya gitu ya. Ketika si Dewan Pengawas, KPK ini atau penyidik ingin izin untuk penyadapan dan itu berhubungan dengan kerabat atau mungkin rekan-rekan dari penguasa, pasti ada rasa nggak enak ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, kita bisa melihat dengan undang-undang KPK yang sudah berjalan selama ini, kita bisa lihat apakah kinerja KPK dari dulu sampai sekarang itu baik atau buruk. Kalau misalnya kinerja KPK itu baik, ya tidak perlu direvisi kalau menurut saya. Kalau misalnya kinerja KPK itu buruk, ya perlu direvisi. Kita melihat para KPK, anggota KPK telah banyak memberantas korupsi di negeri ini. Otomatis bisa kita katakan bahwa kinerja KPK sekarang baik-baik saja, tidak ada masalah. Lalu kita bisa menilai selama ini bisa dilakukannya revisi itu supaya agar tujuannya itu untuk memperkuat. Tapi yang ada di berita atau selama ini yang kita dengar itu justru menurut saya itu memperlemah, bukan memperkuat KPK. Hampir semua netizen yang hadir menolak revisi Undang-Undang KPK karena dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti korupsi. Dan mereka yang setuju dengan revisi Undang-Undang KPK juga meminta agar draft yang ada saat ini diubah. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para netizen dan anggota DPR dengan tegas menolak revisi Undang-Undang KPK. Harapan saya kepada siapapun yang punya kehendak untuk melakukan perbaikan terhadap KPK, sebagaimana perbaikan terhadap kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan lembaga negara yang lain, semua itu juga berangkat dari niat yang benar untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sesaat, bukan kepentingan yang bersifat partisan, apalagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Mari kita pastikan, rakyat wajib mengawasi bahwa setiap ide untuk melakukan perubahan tujuannya harus benar dan sesuai dengan dan atas dasar kepentingan yang benar. Setidaknya ada 4 poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik. SBY menginstruksikan fraksi Demokrat di DPR harus menolak revisi tersebut.